Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan saat teduh sejenak, baik Bapak Ibu yang berada di gereja maupun Bapak Ibu semua yang berada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang secara pribadi. Kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Karena kita akan masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Yesus. Kami pagi hari ini datang kepadamu Bapa. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu beban kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kedalaman hati kami pribadi lepas pribadi. Selidiki kami Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami, sehingga Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, karena hadirat-Mu saja Tuhan yang membuat hati kami tenang. Yesus kekasih jiwa.
Mari kita akan serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, dalam kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus dari awal hingga akhir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya dimuliakan di dalam dan melalui kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya kita angkat pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Karena kasih
karena benar Bapa, bahwa kami ada saat ini hanya karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di masa-masa wabah penyakit yang melanda di negeri kami boleh ada, kami boleh sehat, dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk suami istri kami, terima kasih untuk anak-anak kami, cucu kami, seluruh orang Tuhan yang menolong kami, menasehati kami, yang membentuk kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan cukupkan dalam kehidupan kami. Masa sulit boleh ada, tetapi Engkau terus menolong kami. Engkau terus memberikan kepada kami berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami bersyukur untuk setiap tantangan, masalah yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau selalu menjadi penolong kami. Karena Engkau Tuhan, Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Mazmur. Mazmur 91. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah siaran kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Mazmur kita, Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan berganti-gantian membaca. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, demikian sampai ayat yang ke-13. Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan ke-13. Dalam lindungan Allah, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Dialah kuat kita. Setiap kondisi kita saat ini, Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersorak-sorai. Engkaulah kuatku. Untuk
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Segala hal yang terjadi dalam bangsa kita, virus belum juga hilang, kebijakan baru new normal telah diberlakukan. Mari kita berdoa untuk setiap pemimpin kita, setiap kita, kiranya kita memiliki kebijaksanaan untuk mengikuti segala protokol kesehatan yang ada. Jangan menganggap remeh kebijakan new normal ini karena kita sudah bisa beraktivitas, tetapi kita hidup di tengah-tengah virus dan orang-orang yang positif terkena virus semakin melonjak tinggi. Oleh karena itu kita terus berdoa untuk tim medis yang menangani setiap kita, sehingga kita diberikan kebijaksanaan untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Kita juga akan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, setiap kegiatan yang ada, setiap jemaat Tuhan yang ada, kiranya Tuhan memberkati di masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan akan buka jalan setiap usaha jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya memohon Ibu Gunawan untuk menaikkan doa ini dan kita semua akan mendukung di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk situasi dan kondisi yang saat ini kami alami. Terima kasih Tuhan karena kesulitan yang Tuhan izinkan. Kalau saat ini kami masih bertahan dan kami masih mempercayai bahwa semuanya bukan oleh karena kemampuan kami,
syukur untuk pemerintah yang begitu memperhatikan akan kesehatan bangsa. Kami bersyukur untuk para tim medis, para dokter, perawat, bahkan orang-orang seluruh anggota masyarakat yang mereka mempunyai kesadaran tinggi untuk saling menjaga, melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mereka tidak menyadari penuh, mereka yang tidak berusaha disiplin. Tolonglah Tuhan, biarlah melalui orang-orang yang ada sekitarnya, mereka dapat melihat, mereka dapat mencontoh, dan biarlah melalui sikap dan tingkah laku kami itu sebagai perkataan, sebagai contoh, supaya mereka juga dapat berubah cara hidup mereka, cara bermasyarakat, dan semuanya ya Tuhan. Tidak hanya untuk seluruh warga negara ini Tuhan, tetapi secara khusus untuk keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang boleh kami alami dengan segala macam banyak perubahan, dan kami tidak memungkiri Tuhan, selain kami beriman, kami juga membutuhkan makan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, Ya Tuhan. di mana secara ekonomi kami diguncang Tuhan. Kami memulai dari nol Tuhan. Kami harus merelakan semua apa yang sudah kami terima di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Dan satu keyakinan kami bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah menelantarkan orang-orang yang bersandar hanya kepada kuasa, Amin. bukan kepada materi, bukan kepada kepandaian, bukan kepada pengalaman kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terbukti sampai saat ini Tuhan, kami tidak pernah kelaparan. Bahkan sesulit apapun Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berbagi kepada sesama kami. Minimal Tuhan, kami dapat berdoa, menguatkan mereka masing-masing di saat mereka putus asa, di saat mereka tidak mampu menghadapi kehidupan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu, secara khusus untuk Pak Jokowi yang telah Engkau percaya untuk memimpin negara ini. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, semangat kepada hamba-Mu, dan biarlah hamba-Mu tetap rendah hati, tidak banyak bicara, tapi biarlah hamba-Mu banyak bekerja, khususnya memperhatikan warga negara yang sungguh-sungguh kehidupannya harus ditolong, harus dientaskan, khususnya untuk mengenai kehidupan secara perekonomian. Terima kasih ya Tuhan. Kalau bulan ini kami boleh memasuki kelonggaran untuk kami dapat berwirausaha, untuk kami dapat melakukan hal-hal apa yang selama ini kami impikan, tetapi biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami tetap menjaga dan melindungi baik diri kami sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di mana saja berada. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, mereka yang Engkau percaya untuk menggembalakan jemaat. Biarlah Tuhan terus juga memberikan kekuatan, semangat, karena biar bagaimanapun Tuhan
jemaat tetap melihat bagaimana respon seorang gembala Tuhan menghadapi kesulitan yang saat ini sedang dialami. Ya, Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang ada di gereja GKIN di seluruh Nusantara ini. Ya, Tuhan. Melawat. Kami banyak mendengar Kebaikan. secara ekonomi juga mengalami kesulitan. Secara manusia Tuhan, mereka juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan, kami terus berdoa setiap detik, setiap saat. Biarlah hamba-hambamu ini tidak goyah, Ya, Tuhan. tetapi melalui kesulitan yang Tuhan izinkan, biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun, Tuhan tetap menyertai kehidupannya. Amin. Tuhan tetap memberkati setiap pelayanannya. Amin, Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulutnya tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Tetapi biarlah Tuhan dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan dan dapat menguatkan jemaat-Mu yang mereka juga sudah lama mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Firman beserta Ibu yang Engkau percaya untuk menggembalakan jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Tuhan, tolonglah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan selama ini, ada banyak dihentikan, tetapi biarlah terus Tuhan Engkau memberikan semangat kepada hamba-Mu ini, Engkau memberikan kekuatan, Ya, Tuhan. dan kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Maranatha, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun mereka yang masih belum sempat hadir, atau mungkin saat ini mereka ada yang lemah tubuh, atau mungkin saat ini mereka sedang bergumul tentang pekerjaan. Oh Tuhan, kami berdoa, jangan seorang pun Engkau lewatkan. Amin. Mari Engkau memberkati, Engkau menjenguk setiap keluarga-keluarga Tuhan, Engkau mendengarkan setiap keluh kesahnya, Engkau memberikan jalan keluarnya. Dan kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan, Roh-Mu yang kudus sedang bekerja menolong setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Mungkin masih ada banyak Tuhan doa-doa yang belum sempat kami sampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami, Engkau sempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Terima kasih Gunawan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Endah. Namun sebelumnya kita angkat pujian jamahan Tuhan berarti bagiku. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa.
Mari kita berdoa. Mari lawatlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, mengajar, mengingatkan, menyadarkan kami, bahkan meneguhkan iman kami dikala kami menjadi lemah. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja seluas-luasnya untuk menguasai hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada, di situasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan kuasa-Mu bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk mendapatkan berkat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, rahmat-Nya, maka kita masih diberi kesempatan ya untuk beribadah menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang mengasihi Tuhan, memasuki bulan Juni adalah bulan keluarga. Itulah tema gereja yang akan kita gumuli bersama-sama sepanjang bulan ini, bulan Juni-Juli. Temanya adalah yang berkaitan dengan keluarga. Untuk saat ini kita akan berbicara ya, berdiskusi seperti biasanya. Kita sharing-sharing bersama-sama Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi seperti ini kadang memang ada banyak pikiran yang berkecamuk ya. Kapan kita ini bisa kembali beribadah di gereja? Kapan bisa lagi kebaktian, persekutuan doa, persekutuan rumah tangga? Karena memang aktivitas demikian itu memang sangat menolong kita untuk makin makin survive gitu ya, makin kuat, apalagi menghadapi situasi yang tidak menentu. Puji nama Tuhan kalau kita sudah mendapatkan kesempatan gitu ya untuk kembali beribadah, walaupun dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh
Kementerian Agama, surat edaran Kementerian Agama ini sudah saya share di grup, lalu kemudian disampaikan oleh Pak Gembala. Jadi BMGK Kota Malang sudah melakukan rapat dan koordinasi untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah sebagaimana biasanya, namun ya itu tadi tetap menggunakan protokol kesehatan. Bapak Ibu, kita ini sudah harus aktif lagi sebenarnya di rumah dimanapun yang memang seharusnya tidak boleh banyak berinteraksi dengan orang, tidak boleh banyak bercakap-cakap dengan orang, tetapi harus tetap produktif, harus tetap melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa dengan berbagai cara, terutama cara-cara yang sudah ditetapkan, yaitu lewat media sosial. Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita yang memang terbatas dengan adanya media sosial, ya bisa kita ini tetap saling mendoakan ya. Mungkin dengan beberapa waktu bisa berkunjung, tetapi tidak bisa banyak-banyak orang seperti sudah dilakukan oleh Pak Gembala dengan tim beberapa waktu yang lalu di beberapa keluarga yang memang tidak bisa mengakses ibadah secara streaming seperti pagi hari ini. Percayalah seperti doa-doa kita, seperti pujian kita, bahwa Tuhan itu tetap mengcover kita ya, tetap melindungi, tetap menjaga. Kita ini masih tetap ada di dalam genggaman tangannya. Bapak Ibu, ada cerita lucu ini. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi ya, melayani pemahaman Alkitab lansia di satu daerah gitu ya, masih di wilayah Malang, terutama yang agak pinggir. Nah, ketika berbincang-bincang dengan situasi seperti ini ya, kita berdoa, baca firman Tuhan. Nah, pada akhir mau pamit kan ngobrol-ngobrol dengan adanya situasi ini sharing-sharing begitu kan. Nah, ada seorang ibu yang sudah sepuh ini menyampaikan, memang kok kita ini dilindungi sama Mbak Reksonya sini Bu, desanya sini. Jadi desa ini tidak ada yang kena corona itu tidak ada Bu, sudah dilindungi memang sama Mbak Reksonya sini. Namanya ini Mbak Bugu ini, karena waktu itu ada di daerah namanya Jurang Bugu. Lalu saya begini, nah terus Tuhan Yesusnya di mana Bu? Saya gitu, ya iya Tuhan Yesus yang melindungi. Nah, jadi hal seperti ini akhirnya membawa kita untuk bergumul bahwa ternyata masih ada saudara-saudara kita yang masih perlu untuk mendapat topangan dari kita, supaya imannya hanya tetap kepada Yesus Kristus, gitu ya. Jangan hanya Kristen saja, gitu ya. Jangan hanya datang beribadah, bersekutu, berdoa pun bisa, tetapi masih percaya bahwa ada kuasa lain yang melindungi dia. Nah, ini yang perlu ditolong. Tapi saya yakin Bapak Ibu jemaat GKIN Maranatha sudah bersama-sama sekian lamanya ya bergumul untuk bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu saya percaya, dan kita semua para hamba Tuhan percaya, jemaat tetap memiliki iman, dan imannya hanya kepada Kristus Yesus dan bukan kepada yang lain. Inilah yang menjadi dasar, iman Kristen inilah yang menjadi dasar mengapa kita menjadi anggota keluarga Allah. Mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44. Bapak Ibu juga menyiapkan pasal 4 ayat 32 sampai 35 ya. Bapak Ibu yang di rumah juga silakan membuka Alkitabnya, selain melihat YouTube-nya, tapi juga sekalian membuka Alkitab juga, sehingga bisa menyimak. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kelanjutan dari peristiwa turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus menaik ke surga. Mereka diperintahkan untuk menetap di Yerusalem karena mereka akan menerima Roh Kudus yang akan menolong mereka, yang akan membimbing mereka, yang akan menuntun mereka untuk meneruskan misi Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan Injil keselamatan. Karena dengan kuasa Roh Kudus itulah mereka dimampukan untuk memberitakan. Dengan kuasa Roh Kuduslah itu dimampukan mereka untuk bersaksi. Oleh karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita, sudah tinggal di dalam hidup kita, marilah kita persilahkan Dia bekerja di dalam hidup kita. Selama ini kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu seperti bisa dipanggil atau bisa pergi, begitu ya. Ya bisa pergi, bisa datang. Tidak demikian gitu ya. Saat kita menyatakan diri kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sudah mendiami hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk mengatakan, untuk berkata, untuk mengaklamasikan bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, selebihnya di dalam perjalanan hidup kita, mari persilakan Roh Kudus itu terus bekerja, ya, untuk mengingatkan firman Tuhan, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, untuk kita bisa mentaatinya. Itu karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita melihat buktinya sekarang. Ketika para murid mendapat pencurahan Roh Kudus, mereka sanggup bersaksi, sanggup memberitakan kebenaran itu. Siapa Yesus Kristus, siapa Isa Al-Masih itu, sehingga dikatakan ada banyak orang yang percaya, terbuka matanya atas nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Akhirnya mereka terbuka, sadar, oh iya, ternyata sudah digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ditambahkannya jumlah bilangan orang-orang yang percaya dengan tanda-tanda dan mujizat itu, maka disitulah terbentuk komunitas orang-orang yang percaya, ya. Nah, akhirnya Injil terus diberitakan sampai ke seluruh dunia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Ini maksudnya juga supaya para murid memberitakan Injil ini dan juga akhirnya membentuk komunitas-komunitas orang percaya yang ini disebut keluarga Allah. Seperti kita saat ini, ya, kita yang ada di gereja lokal, kita ini adalah keluarga. Sering saya sampaikan, kita ini keluarga. Secara darah dan daging, secara fisik memang kita berbeda, tetapi di dalam iman Kristus kita ini keluarga. Dan dengan orang-orang percaya yang lain, dari gereja yang lain, denominasi yang lain, yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita ini keluarga. Keluarga adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Allah memberkati mereka dan Allah mengatakan, beranak cuculah, berkembang biaklah, memenuhi bumi ini. Ini adalah sebuah misi bahwa Allah mau membentuk keluarga-keluarga.
Ya, sekalipun ternyata manusia tidak tahan terhadap godaan dan akhirnya jatuh dalam dosa, misi Allah terus dilanjutkan, membentuk keluarga. Nah, di dalam keseluruhan Alkitab itu juga mengisahkan keluarga-keluarga yang dibentuk oleh Allah. Keluarga para nabi, keluarga para rasul, keluarga hamba-hamba Tuhan yang dipakai di sini, itu semua menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi cerminan akan keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu. Keluarga yang dibentuk oleh Allah tujuannya adalah untuk saling mengasihi, saling menghormati Allah yang membentuk keluarga itu. Maka di dalam pembentukan keluarga baru selalu ada campur tangan Allah. Ya, karena memang Allah yang menginisiasi, karena memang Allah yang punya inisiatif untuk membentuk keluarga. Maka pernikahan-pernikahan di dalam Kristen, di dalam iman Kristen itu memang harus ada intervensi Allah. Keluarga-keluarga Kristen harus ada di dalam campur tangan Allah, campur tangan Tuhan. Supaya keluarga yang dibentuk, keluarga yang baru itu adalah keluarga yang menyembah Allah dan menghormati Allah. Dan anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang menyembah Allah. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, karena itu Allah sangat menjunjung tinggi yang namanya persekutuan, hubungan-hubungan. Itu menjadi hal yang utama di dalam pengajaran-pengajaran iman Kristen, Bapak Ibu. Di dalam iman Kristen kita beriman kepada Allah, kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah, namun juga harus membangun hubungan-hubungan yang selaras seimbang dengan saudara-saudara kita dan dengan keluarga kita. Bapak Ibu, ini hakikatnya Allah kita Tritunggal, Allah yang esa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang esa. Ini adalah hubungan yang selaras dan sempurna di dalam Tritunggalnya. Nah, di dalam tiap-tiap pernyataannya masing-masing tetap menyatakan hakikat Allah kita adalah Allah yang esa dan kudus. Hubungan-hubungan itu kudus, semuanya itu kudus. Oleh karena itu, yang ditetapkan oleh Allah adalah hubungan-hubungan yang kudus antara anggota keluarga, baik yang ada di dalam rumah tangga maupun yang ada di dalam persekutuan di mana kita memiliki gereja lokal. Kita belajar ya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 tadi. Ketika mereka sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka terus membangun hubungan-hubungan yang sehat dan kudus, memecahkan roti bersama-sama. Ini artinya berempati, bersimpati, ikut peduli dengan saudara-saudara yang ada di sekitar, walaupun mereka ini tidak saudara dan tidak satu keluarga, tapi mereka selalu mengadakan hubungan-hubungan yang indah, bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa bersama. Inilah yang menjadi kekuatan dan dasar iman Kristen. Kalau sampai hari ini kita ada, itu karena kerja Roh Kudus yang membangun hubungan-hubungan yang kudus dan selaras. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas orang percaya yang berkumpul untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, dengan berdoa dan memecahkan roti. Mari kita lihat yang ayat 42 tadi ya. Di situ kita juga harus melakukannya dan kita juga sedang melakukannya. Apakah dalam ibadah kalau sudah selesai harus makan bersama gitu ya?
Tidak harus demikian. Nah, tidak harus demikian. Artinya makan bersama ini ada hubungan-hubungan yang dibangun. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pengusaha, para pebisnis ya, kalau mereka mencari kolega, mencari rekan bisnis itu ya, biasanya mengundang makan ya, mengajak makan siang bersama atau makan malam. Karena di tengah-tengah makan itu ada percakapan-percakapan. Orang itu seperti yang saya sampaikan pada khotbah beberapa waktu yang lalu. Kondisi yang kenyang, kondisi yang nyaman, kondisi yang enak dengan makan dan minum, ini menggambarkan sebuah ketenangan jiwa. Perasaan itu menjadi senang. Nah, ketika orang mengalami kesenangan, perasaannya senang, gembira gitu ya, bisa mengadakan hubungan-hubungan yang enak. Bapak Ibu, saya lebih menitik beratkan pada hubungan-hubungan dengan cara seperti ini ya, apabila saya harus memberikan bimbingan kepada anak saya sendiri pun. Kalau mau ngobrol tentang sesuatu yang penting gitu ya, mesti kami keluar cari warung. Kami ngobrol dengan makan dan minum. Di situ ada percakapan-percakapan. Ya, walaupun di situ kami mengutarakan apa yang menjadi maksud dan tujuan kami selayaknya orang tua dengan anak, tetapi dalam percakapan-percakapan yang sehat, di situ akhirnya ada jalan keluar yang baik. Lain ya, kalau ada persoalan, lalu cara pemecahannya dengan cara marah, dengan tersinggung, orang tua kamu anggap apa? Kamu tuh anak kurang. Nah, ada masalah kalau dengan ungkapan-ungkapan yang menyinggung perasaan, yang saling menyalahkan. Mohon maaf, persoalan itu tidak akan selesai dengan baik. Biasanya selesainya dengan memendam apa? Mangkel. Bahasanya orang Malang, muangkel, marah gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari menyelesaikan apapun itu dengan percakapan-percakapan yang enak, yang sehat, tanpa ada saling menyalahkan. Semua menyadari ada kesalahan. Semua menyadari ada kekurangan dan kekurangan. Sambil makan dan minum ada percakapan-percakapan yang enak. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita menempatkan iman kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah mengalami kelahiran kembali ya. Firman Tuhan mengatakan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, kita menjadi anak-anak Allah. Kita ini secara fisik adalah anaknya orang tua ya, anak dari ayah dan ibu kita secara fisik. Di dalam kerohanian, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus bekerja, kita ini menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Galatia 3 ayat 26. Dan kalau anak-anak itu biasanya dari orang tua mendapat warisan ya, warisan rumah, warisan tanah dari orang tua. Apa yang dimiliki oleh orang tua akan diwariskan kepada anaknya. Bapak Ibu, kalau kadang kita ini daftar pada suatu lembaga itu ya, apakah itu instansi untuk kita mendaftarkan asuransi atau apa gitu, biasanya kita ini ditanya ahli warisnya siapa gitu ya, ahli warisnya siapa. Artinya bahwa nanti ada yang meneruskan apabila kita sudah dipanggil Tuhan. Nah, secara jasmani kita mewarisi apa yang orang tua punya. Nah, di dalam
iman Kristen sebagai anak-anak Allah, kita juga akan menikmati warisan itu. Apa warisan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Yaitu surga yang kekal. Karena surga itu tahta Allah, milik kepunyaan Allah, dan kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hak kita sebagai anak-anak Allah, hak istimewa sebagai anak-anak inilah yang membuat kita memiliki pengharapan bahwa kehidupan kita secara dunia, di dunia ini gitu ya, itu tetap ada hubungannya dengan hal-hal yang kekal nanti di surga. Hubungan dengan orang-orang percaya, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, Bapak Ibu, bisa putus, bisa ya putus ya, antar anggota keluarga saja bisa putus, mungkin karena masalah warisan bisa putus. Sudah tidak ada lagi hubungan yang baik dengan saudara kandung, sudah tidak bisa baik lagi dengan saudara satu keturunan, sudah tidak ada hubungan baik lagi dengan saudara yang masih menjadi bagian dari hidup ini. Bisa putus itu. Namun di dalam keluarga Allah, di dalam komunitas anggota anak-anak Allah secara rohani, kita tetap memiliki hubungan yang langgeng sampai nanti. Jadi kita ini masih memiliki hubungan-hubungan yang langgeng sampai nanti kita bertemu di surga. Bapak Ibu, pada waktu kesempatan melayani di Kepanjen ya, pada kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke surga, di situ dijelaskan tentang apa itu surga, apa yang dilakukan oleh kita nanti bila di surga. Jelas bukan perkara-perkara jasmani. Di surga sudah tidak lagi membahas masalah makan, minum, atau kawin, atau beranak cucu, sudah tidak ada di sana. Semuanya sudah tidak ada yang bersifat jasmani. Di sana semua nanti kegiatannya hanya menyembah dan memuji Allah bersama-sama dengan anggota keluarga Allah. Amin. Itulah harapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga secara fisik, secara keluarga-keluarga kita ini ya, yang secara fisik itu memang unik Bapak Ibu dan menakjubkan. Mengapa demikian? Memang Allah itu sudah merancang untuk kita lahir di mana, orang tuanya kita ini siapa, tempat tinggal kita ini di mana, itu sudah didesain demikian rupa. Orang tua kita adalah orang tua pemberian Allah. Kita tidak bisa milih orang tua kita, ya. Saya mau milih Pak Firman saja. Saya mau milih mamanya Ibu Bagio saja. Saya mau milih mamanya yang banyak uangnya supaya nanti kalau minta apa-apa gampang. Seperti Bu Gunawan, wah mau beli apa ini. Jangan satu, kalau beli 10. Itu ya. Kita itu pengen punya orang tua yang wah mudah memberi gitu ya. Tapi tidak bisa kita memilih. Tuhan sudah mendesain dari siapa kita dilahirkan, dengan siapa saudara-saudara kita. Dan Tuhan mengajarkan untuk kita tidak boleh menyesali dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dari kondisi yang mungkin menurut kita tidak ideal, Tuhan mengajar kita supaya bila kita membentuk keluarga atau kita memiliki keluarga, kita harus selaras sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak perlu menyalahkan orang tua atau keluarga nenek moyang, mbah buyut dan seterusnya. Semuanya itu sudah dirancang supaya kita sebagai anak-anak Allah belajar untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran iman kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, keluarga secara rohani juga merupakan bagian hidup yang penting. Itu juga dihadirkan oleh Allah dalam hidup kita. Saya juga tidak mengerti mengapa bertemu dengan Pak Firman, mengapa bertemu dengan Mbak Linda, mengapa bertemu Mbak Rini dan semua. Saya juga tidak mengerti. Mungkin boleh ya kita memilih keluarga rohani yang lain, mungkin ke gereja lain, denominasi yang lain. Mungkin ya kita bisa, wah aku mau pilih yang sana orangnya kaya semua, punya mobil semua, bagus. Ketika kita di sana ya, gereja lain, kita pun juga adalah keluarga mereka. Kita juga akan mengalami berbagai hubungan-hubungan yang unik dengan mereka. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, ya bersekutu di mana saja, di dalam satu gereja yang ya, yang semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dimanapun kita adalah keluarga dan memiliki hubungan-hubungan yang unik. Di mana uniknya Bapak Ibu? Kita akan belajar berikutnya. Sekarang slide berikutnya ya. Menjadi keluarga adalah hak istimewa bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Menjadi keluarga Allah adalah hak istimewa bagi kehidupan kita. Baptisan ya, itu merupakan sebuah tanda untuk seseorang mengaklamasikan ya, menyampaikan kepada umum bahwa saya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya adalah anak-anak Allah, dan otomatis menjadi anggota keluarga Allah di mana dibentuk di gereja lokal. Oleh karena itu Bapak Ibu, baptisan itu juga merupakan hal yang sangat penting. Memang baptisan tidak menyelamatkan ya. Seperti peristiwa Tuhan Yesus disalib, ada kanan dan kirinya itu penjahat. Lalu salah satunya mengatakan kalau dia mau menerima iman ya tentang anak Allah, dia mengatakan kalau engkau kembali ke surga, ajaklah aku gitu ya. Dia percaya saat itu. Tuhan Yesus mengatakan saat ini juga engkau menerima surga kekal itu. Belum sempat dibaptis karena sudah meninggal. Nah, namun bila Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam perjalanan waktu yang panjang, baptisan itu merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Karena di dalamnya itu kita ini memiliki peneng, kalau bahasa kasarnya itu peneng ya, pelat ya. Pelat sebagai milik kepunyaan otomatis ya, milik kepunyaan Allah dan menjadi anggota keluarga Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, menjadi orang Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh, otomatis menjadi anggota keluarga Allah yang juga bersama-sama menikmati persekutuan dan hubungan-hubungan yang lurus dan yang kudus. Dalam keluarga kita secara jasmani, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak ya, masing-masing memiliki peran dan tugas. Bagaimana tugas ayah, bagaimana tugas ibu, bagaimana anak, bagaimana peran-peran mereka yang harus dijalankan dalam keluarga memang tidak selalu ideal ya. Itu yang sering kita gumuli bersama-sama. Tidak selalu kepala keluarga itu terus ideal untuk menjadi ini sesuai dengan kategori. Kalau suami harus begini, istri harus begini. Memang Bapak Ibu, dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita tidak selalu ideal. Itulah uniknya di dalam keluarga kita. Tetapi di dalam keunikan itu kita akhirnya bisa melihat bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk tetap menyatukan keluarga yang sudah ada di dalam Tuhan.
memang masing-masing di dalam taraf saling menyempurnakan. Seperti yang pernah kami sampaikan, besi itu menajamkan besi, ya. Manusia menajamkan sesamanya. Ini artinya apa? Bahwa karakter kita, watak kita itu akan timbul, akan muncul, gitu ya. Watak asli, karakter asli itu akan muncul di saat kita mengalami gesekan, di saat kita mengalami benturan, di saat kita mengalami kesalahpahaman. Kalau tidak ada masalah, bisa senyum, bermanis-manis ya. Oh enggak, ya, oh baik, gitu. Tidak ada masalah, nyaman-nyaman saja. Tapi ketika ada kesalahpahaman, ada perbedaan pendapat, ya, akhirnya apa yang muncul? Aslinya yang muncul. Nah, ternyata masih ada ego, kesombongan, ya, keangkuhan, merasa diri paling benar, ya, merasa diri tidak pernah salah, merasa diri apa yang diucapkan itu benar, yang lain salah, koknya saya saja yang benar, kalau kalian ini salah. Nah itu munculnya kapan? Ketika ada persoalan, ketika ada masalah yang timbul. Demikian pula di dalam keluarga kita, seringkali ada yang mendominasi, menganggap diri paling benar. Biasanya siapa yang menganggap diri paling benar kalau ada persoalan dalam keluarga? Siapa biasanya? Boleh mengaku dalam hati masing-masing ya. Saya sudah menjadi orang tua, saya mau ngaku. Biasanya saya menganggap paling benar. Karena apa? Saya punya alasan, saya punya pengalaman A, B, C, D, E. Kamu kan belum. Itu ke anak saya. Kamu kan belum pernah mengalami. Kamu kan belum pernah. Kamu kan masih anak kemarin. Emakmu ini sudah asam garam sembarangnya saya alami. Jadi itulah yang menjadi dasar seringkali orang tua menganggap diri paling benar. Nah, kalau sudah demikian anak tidak bisa menerima, di situ timbullah perselisihan antara anak dan orang tua. Itu ya yang menjadi akar hubungan-hubungan itu menjadi tidak sehat. Sama Bapak Ibu, saya ini kalau minta diajari IT ya, diajari laptop begini, yang ngajari anak saya itu saya tidak senang, tidak nyaman gitu ya. Kalau ngajari ke susu, ini loh, cepat. Biasa saya ini kan kelahiran tahun mesin ketek gitu ya Bapak Ibu ya, cetak. Sekarang serba canggih, mau minta apa, mencet apa, saya menjadi tidak nyaman kalau diajari anak saya timbangan itu karena ya wis iso. Kalau dia ngajari ini ya wis iso. Wis. Tapi nanti saya WA Agnes ke rumah ya, tutorial. Bapak Ibu dan saudara, itu uniknya, ya, itu uniknya. Nah, di dalam anggota keluarga Allah, di dalam komunitas kita bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah, kita juga mengalami hal demikian. Ada hubungan-hubungan yang kita rasa itu ya ada, kadang kalau musik itu rock and roll, ada musik yang rock banget gitu ya, blayer ini bahasanya teman-teman, nggak ada apa-apa kok ngomongnya blayer itu banter, keras. Bapak Ibu dan saudara, ini keunikan namanya. Mengapa sih unik? Karena kita berbeda. Kita berbeda, latar belakang berbeda, cara mendidiknya orang tua kita kan beda ya. Saya ini dididik oleh orang tua yang sekolahnya sebenarnya sudah bukan lagi di sekolahannya milik Belanda. Bapak saya itu sekolah di SD Kristen Ngaglik, ya. Palik saya, bulik saya itu semua adalah alumni SD Kristen Ngaglik. Nah, ibu saya ini didikan dari orang tua yang bekerja untuk orang Belanda.
bapak saya ternyata juga ibunya itu, maknya itu adalah dulu kokinya orang Belanda. Nah ternyata bapak saya itu juga pernah menjadi sopir pribadinya orang Belanda. Makanya kalau mendidik bapak ibu disiplinnya itu minta ampun. Jam berapa harus bangun, setelah bangun harus apa, itu semua detail bapak ibu. Itu akhirnya membentuk saya gitu ya, menjadi orang yang tepat, detail dan tepat, karena didikan itu tadi. Nah ketika bertemu dengan orang yang santai ya, aku mau bangun jam berapa enggak apa-apa, turun-turunku dewe, kasur-kasurku dewe itu ya, bantal-bantalku dewe. Bertemu dengan orang yang kadang alah wis gampang, nanti Wenda jangan kesusu, telat itu biasa, kan kita ini orang Jawa, enggak apa-apa. Bertemu dengan orang-orang demikian itu hati saya juga pergumulan, kok bisa ya begitu. Tapi semuanya itu adalah hubungan-hubungan yang unik, tidak bisa langsung kemudian menyalahkan. Lalu bagaimana kita membangun hubungan-hubungan yang unik tadi supaya selaras? Ya, yang kalem bisa ngikuti yang banter, yang kenceng. Yang kenceng itu bisa tidak terlalu kenceng, bagaimana berarti remnya dikurangi, kan begitu ya. Kalau yang kurang ngegas ya ditambahilah gasnya sedikit supaya perjalanan itu bisa selaras. Gitu ya. Kalau kita membangun hubungan-hubungan yang selaras, itu tidak akan terjadi hal-hal yang akhirnya memecah hubungan yang harusnya dibangun dengan pola keluarga Allah. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya satu saja, yaitu kasih. Tidak ada dasar lain. Ketika kita mau membangun hubungan, mau membentuk rumah tangga, baik calon-calon pengantin, nih ya, calon pengantin semua ngacung ini ya. Ada Mas Yudo, Mas Fendi, sudah ada calonnya? Sedang berdoa ya? Ya, Mbak Agnes, Mbak Rini, Mas Robert, Mbak Narmi. Kalau kita mau membangun hubungan-hubungan ya, membentuk komunitas baru, keluarga baru, dasarnya satu saja, tidak banyak-banyak. Memang ya cinta harus ada. Kalau menikah tidak ada cinta, apa namanya? Lalu cinta saja, tidak ada sumber dana, wah nanti terjadi kekisruhan. Bangun tidur, waduh, tidak bisa hanya sayang I love you lalu tidak ngapain-ngapain. Ya, puji Tuhan ya. Dasarnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah kasih yang melingkupi semua kebutuhan pribadi untuk menjadikan lebih sempurna di dalam Kristus. Anda menikahi bukan menikahi orang sempurna. Yang Anda cari mungkin cantiknya sudah ideal, gantengnya sudah ideal. Tetapi sebagai manusia yang masih dalam pergumulan melawan dosa, tetap saja kita bertemu dengan orang-orang yang punya kelemahan dan keterbatasan. Dan ketika kita membangun hubungan baru, membentuk keluarga baru, ingat bahwa dasar Anda membangun adalah kasih Kristus. Kalau kita membangun hubungan dengan dasar supaya kita punya keuntungan, supaya kita punya hal yang enak dipenuhi oleh dia, misalnya ya, keuntungan pribadi, hal-hal yang bersifat dunia, misalnya ya, contoh yang sangat konkret, saya mau menikah dengan dia karena dia pasti bisa
mengcover, mencukupi kebutuhan saya. Saya tidak perlu capek-capek bekerja, karena dia tiap bulan bisa memberi apa yang saya butuhkan. Karena ini terjadi Bapak Ibu ya, ada demikian, betul-betul ada. Menikah karena apa? Karena dia lihat bahwa pasangannya nanti adalah orang yang berada, yang akan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Nah, ketika pernikahan sudah berlangsung, rumah tangga sudah berjalan setahun, 2 tahun, akhirnya mengalami perpecahan dan perpisahan. Kalau hubungan-hubungan itu didasari kepada keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, kepuasan pribadi, kita akan menemukan kekecewaan dan frustrasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, dasar kita membangun hubungan adalah kasih Kristus. Kasih Kristus itu melingkupi apa? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kasih Kristus itu adalah menerima kelemahan, mengakui juga kelebihannya, menghormati dia sebagai anak Allah, menjunjung tinggi semua yang ada di dalam hubungan-hubungan yang dijalin, menghormati, menghargai. Kasih Kristus itu menerima kita dengan segala kelemahan kita. Kasih Kristus itu menutupi kita dari segala keburukan kita, kejahatan kita. Ya, jadi di dalam membangun hubungan maka pantang sekali hukumnya untuk saling mengumbar kelemahan pasangan atau anggota keluarga. Pantang. Kasih Kristus itu pantang melukai. Kasih Kristus itu tidak pernah mengajarkan menindas satu dengan yang lain. Kasih Kristus itu mengangkat harkat, mengangkat derajat, mengangkat harga diri. Kasih Kristus. Inilah yang menjadi tujuan utama Allah membangun hubungan-hubungan dalam keluarga dan juga keluarga secara rohani. Allah tidak pernah menghendaki ada seorang pun yang terciderai. Klik berikutnya ya. Allah tidak pernah menghendaki adanya seorang pun yang terciderai. Apa maksudnya? Allah tidak menghendaki seorang pun itu terluka karena dosa, dengki, amarah, kepahitan, roh pemecah yang mengakibatkan luka batin. Sebenarnya apa? Ketika kami belajar tentang kitab Galatia, ini kita lihat ya, Galatia pasal 5. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Apa yang menjadi pemecah dalam hubungan-hubungan yang sudah dibangun? Perbuatan daging telah nyata, yaitu jadi semuanya bersumber dari apa tadi? Hal yang bersifat duniawi dan kedagingan. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Nah ini ya, seteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi hal-hal seperti itu ya, iri hati, kedengkian, itu adalah roh yang memecah. Kadang iri dengan orang yang punya kelebihan,
enak yo sampean itu. Enak wis ndak kerja berat duitnya akeh. Enak ya sampean itu. Nah, ketika sudah mengatakan demikian, itu secara tidak sadar di sini sudah terbersit apa yang namanya? Iri hati. Hati-hati. Ini tidak kelihatan ya, tapi dampaknya itu seperti gunung yang dijatuhi oleh nuklir. Ya kan? Nuklir dengan gunung besar mana? Besar gunungnya kan ya. Tapi ketika dijatuhi itu meledaklah gunung itu. Iri hati, kedengkian itu bisa mengguncang hubungan-hubungan. Bapak Ibu, hal-hal yang masih diwarnai oleh kedagingan, hawa nafsu pasti mendatangkan duka cita, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang bersifat kedagingan. Ya, semuanya hal-hal buruk yang sifatnya kedagingan itu pasti menimbulkan duka cita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai anggota keluarga Allah. Persekutuan yang kudus, sekarang kita mau melihat persekutuan yang kudus. Apa maksudnya persekutuan yang kudus? Ini bersama-sama berangkat beribadah ke gereja. Apa maksudnya persekutuan yang kudus? Persekutuan yang kudus itu adalah hubungan-hubungan yang saling membangun. Ini di dalam Ibrani 10 ayat 25 ya. Saling membangun. Sering ini saya sampaikan, ayo saling membangun. Kalau ada saudaranya yang jatuh, kalau ada saudaranya berduka, kalau ada saudaranya yang lemah iman, ayo dibangun. Ayo semangat taat firman Allah. Ayo semangat doa sama-sama. Gitu. Ini hubungan-hubungan yang kudus. Suami istri juga demikian, anak dan orang tua juga demikian. Kalau di dalam keluarga mengalami demikian, pasti keluar dengan saudara-saudara, dengan anggota keluarga secara rohani pasti melakukan demikian. Sudah tidak bisa dibantah, ya. Dimulai dari keluarga dulu, keluarga jasmani dulu. Kapan hari memang anak saya juga menyampaikan dia punya misi, punya cita-cita. Memang menurut saya itu sik rotok-rotok. Apakah itu tidak duniawi toh, Le? Apakah benar itu dari Tuhan? Sudah kami gumuli tak? Sudah. Tapi ya sampean bantu berdoa, ya. Akhirnya kami punya kesepakatan. Kalau memang itu dari Tuhan, kita menerima dengan sukacita. Tapi bila tidak, Tuhan tidak memberikan itu untuk kita, kita juga tetap bersukacita. Gitu akhirnya. Mengapa demikian? Karena kami sadar Bapak Ibu, bisa juga saling menyalahkan apabila harapan misi itu tidak terwujud. Ya Pak ya, saya bisa menyalahkan dia. Mainnya anak kemarin sore tidak nurut orang tua, misalnya saya begini-begini. Apa yang anak saya alami? Tersinggung. Nah ini curhat sama siapa? Sama orang tua nggak nyaman, ya wis lah. Curhat sama orang lain. Apakah orang lain tahu tentang keadaan kami? Kan tidak ya. Nah disitulah Bapak Ibu, maka hubungan-hubungan yang kudus itu adalah saling membangun, saling melengkapi, saling mendoakan, saling menasehati, saling memotivasi. Namanya saling itu tidak dilakukan sepihak. Nah ingat ini ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan terus kemudian kita menunggu saja, nunggu nanti tuh tidak berdoa, sudah berdoa nanti nunggu bos sampir biasanya datang mendoakan saya, menunggu orang lain berbuat sesuatu. Nah kapan ketersalingan? Namanya saling itu berarti ada pihak satu, ada pihak dua yang bersama-sama gayung bersambut saling, seperti orang bersalaman ya. Nah kita sementara
belum boleh bersalaman ya. Nah, jadi ketersalingan itu artinya tidak sepihak. Perbuatan-perbuatan yang mulia, yang kudus itu tidak boleh dilakukan sepihak saja, tapi orang lain juga melakukannya, bersama-sama melakukannya. Itu tujuan utama persekutuan anggota keluarga Allah. Saling, tidak hanya menunggu. Ya, maka kalau saat ini diizinkan untuk mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, gumuli bersama, saudara-saudara kita mengalami ekonomi yang seret, saudara-saudara kita bergumul bagaimana ini melangsungkan kehidupan sementara harus bekerja di luar rumah dan dibatasi. Ada akhirnya gerakan hati dari saudara-saudara sesama kita anggota keluarga Allah untuk peduli ya. Gerakan atau aksi peduli COVID ini sebuah perwujudan bahwa ini loh anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, kami melakukannya juga di kantor pada guru-guru yang honor ya. Ada paket sembako dari persembahan dikumpulkan, dibelikan. Ada satu guru datang memang dengan kondisi ya memang kami tahu ya kondisinya sangat terbatas. Ketika sudah menerima paket itu, sampai di pintu gerbang kantor itu ya menelpon saya, Bu Enda, ya Pak, apakah saya layak menerima paketan ini? Wah, saya tidak bisa mengukur layak atau tidak, gitu ya, karena semua guru-guru yang honor itu menerima. Iya, tapi saya tidak layak. Ya, terus bagaimana? Apakah Bu Enda berikan saja kepada guru yang lain yang lebih membutuhkan? Oh, Anda tidak membutuhkan ya Pak ya? Ya saya begitu ya. Ya tidak, saya ya butuh, tapi pasti ada yang lebih butuh. Adakah Bu? Oh ada. Terus, apakah saya berikan? Tidak usah, kami yang memberikan. Anda bawa saja itu, karena itu haknya Anda. Bapak Ibu, kadang orang juga merasa tidak perlu saling, ya kan? Ketika kami mengulurkan tangan, dia merasa nggak perlu, nggak perlu, gitu ya. Ketersalingan itu memang harus terjadi supaya keluarga kita itu kuat. Di dalam rumah tangga itu kuat karena ada ketersalingan. Di dalam anggota keluarga ini, komunitas kita ini sebagai anak-anak Allah ini kuat karena ada ketersalingan. Tidak sepihak saja yang melakukan firman Tuhan. Mari belajar bersama, mengaplikasikan firman Tuhan bersama di dalam perilaku yang dibudayakan tiap-tiap hari. Ya, di dalam perilaku yang dibudayakan tiap-tiap hari. Menghormati, menghargai, itu perilaku Bapak Ibu. Itu bukan merupakan hal yang berat bila kita biasakan. Kalau kita tidak biasa ya berat memang. Bagaimana menghargai pendapat orang, bagaimana mendengarkan orang bercerita, bagaimana menghargai orang berbicara. Itu kalau tidak dibiasakan berat Bapak Ibu, ya. Karena sudah, apalagi saya pekerjaannya ngomong, itu kalau pekerjaan mendengarkan itu berat karena sudah biasa banyak ngomong. Nah, tetapi di dalam ketersalingan kita juga harus belajar juga mendengar, dan lebih banyaklah mendengar. Mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 sebagai penutup kita. Efesus pasal yang keempat sudah mendapatkannya. Bapak Ibu yang di rumah juga buka ya Alkitabnya, lalu diberi tanda apabila ada hal-hal yang memang harus
menjadi peringatan, ditandai supaya ingat. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, Paulus ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kita sudah dipanggil menjadi anak Allah, ya marilah kita hidup sepadan dengan status kita anak Allah. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling lagi ya, saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayo berusaha menjaga ikatan ini, jangan sampai pecah ya. Bila di antara kita ada yang lemah, ada yang goyah, ada yang luka, ada yang kecewa, ayo segera ditarik. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu, mari kita terus menjaga ikatan keluarga Allah ini. Kita jaga terus, berusaha, sekalipun mungkin dengan perjuangan yang berat. Apa perjuangannya kita menjaga hubungan? Menanggalkan ego, ya. Menanggalkan ego itu berat, tapi dengan menanggalkan ego, dengan merendahkan diri, ya, kita menjaga supaya ikatan anggota keluarga Allah ini tetap erat. Kalau kita tetap erat bersatu di dalam hubungan yang kudus dan sehat, orang lain di sana mengenal siapa yang disembah oleh orang Kristen, siapa Isa Al-Masih itu, siapa sih Yesus itu kok disembah. Hubungan-hubungan inilah yang menolong kita menjadi peraga untuk orang lain juga diberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian cinta keluarga Tuhan ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, bila ada suami istri, ayo dengan suami, istri, anak-anak atau semua yang ada di rumah, mungkin ada orang tua, mungkin juga ada keponakan, bersama-sama ya kita menyatakan diri kita sebagai anggota keluarga Allah yang akan terus membangun hubungan-hubungan yang kudus, hubungan-hubungan yang selaras, sehingga Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga kita. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi Tuhan. Ajarilah kami untuk menghargai hubungan-hubungan ini.
Ajarilah kami untuk terus selalu peka dengan saudara-saudara kami seiman, dengan saudara-saudara kami seanggota keluarga Allah. Ajarilah kami Tuhan untuk terus memperhatikan betapa pentingnya kesatuan itu, betapa pentingnya hubungan-hubungan yang indah, selaras dan harmoni itu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja menolong kami sehingga di dalam hubungan-hubungan kami yang indah, yang harmoni, yang menyenangkan Allah ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat juga bagi keluarga kami. Memberkati keluarga-keluarga dari masing-masing jemaatmu GKIN Maranatha. Berkatilah peran suami, berkatilah peran istri, berkatilah peran anak-anak. Kiranya ya Tuhan, Engkau semakin menyatukan mereka di dalam ikatan cinta kasih Kristus. Walaupun situasi mengguncang, walaupun situasi menekan, biarlah ikatan cinta kasih Kristus itu meneguhkan cinta mereka di hadapan Allah. Masing-masing membangun kasih mesra, masing-masing membangun cinta yang terus berkobar-kobar tiap-tiap hari, sehingga di dalamnya Allah mencurahkan berkat, di dalamnya Allah mencurahkan kuasa dan mujizat bagi orang-orang yang membawa imannya, yang taat pada firman-Nya. Terpujilah namamu ya Tuhan, memberkati kami anggota keluarga Allah GKIN Maranatha. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami untuk terus saling menopang, saling mendorong, saling menasehati, saling peka di antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kita. Mohon kesediaan Saudara Fendi dan Saudari Agnes untuk mengedarkan kantong kolekte. Mohon kesediaan Kak Agnes untuk memimpin doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kepada kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk pekerjaan yang beri kami kerjakan sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang boleh kami berikan ini berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap usaha kami. Dan di antara kami yang masih belum bekerja, kiranya Engkau akan jawab doa-doa mereka kepada Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami berikan ini beri kita yang harum bagimu dan beri Allah dan pekerjaan tanganmu. Terima kasih Tuhan, yang dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bila topan keras melanda hidup. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Nanti doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Firman Wahyu.
dan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Sepanjang kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa pencipta langit dan bumi akan mencurahkan anugerah pertolongan dan kuat kuasanya yang memimpin kita. Dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, akan menopang kita dengan kasih-Nya yang penuh. Dia yang telah memeteraikan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, kiranya akan memperlengkapi kita dengan hikmat untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menuruti Allah, belajar menjadi sempurna dalam segala hal, supaya kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia akan menjumpai kita menjadi umat yang menguduskan diri bagi namanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum pulang kita akan ambil satu sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih untuk saudara-saudara kita yang hari ini sudah ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Demikian juga menyampaikan salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Kiranya anugerah dan penyertaan Tuhan, rahmat dan kasih-Nya akan diberikan bagi Bapak Ibu saudara juga. Sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada kita agar kita dalam masa-masa new normal akan tetap menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Pandemi belum selesai, karena itu mari kita dengan sebaik-baiknya melaksanakan hidup kita dengan panduan protokol pencegahan COVID sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di mana-mana Bapak Ibu sedapat mungkin pakai masker dengan cara yang benar, ya. Yang menjadi sumber penyebaran virus maksud saya itu droplet yang bukan saja keluar dari mulut kita, tapi ketika kita bersin itu juga dari hidung kita, gitu ya. Demikian juga untuk ibadah kita selanjutnya kita akan atur, karena aktivitas ibadah sudah mulai dilaksanakan, tapi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan, gitu ya. Oleh sebab itu kita akan mencoba mengatur agar secara bergiliran, gitu ya, kita bisa menghadiri ibadah. Tidak tahu nanti mungkin akan dibentuk 2 atau 3 kelompok, karena kehadiran di gereja kita tidak boleh melebihi, kalau saya lihat tata ruang gereja kita mungkin maksimal antara 30-35 orang, gitu ya. Jadi kita akan atur supaya nanti secara bergantian kita bisa menikmati ibadah. Saya sarankan selepas ibadah kita segera pulang kalau tidak ada hal yang sifatnya mendesak, karena kita di luar akan lebih terbuka kemungkinan untuk tertular, gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengucapkan selamat berhari Minggu kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.